まだ怒りに燃える星があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ。Halo cool people, balik lagi bersama saya dan School di sini. Dan pada kali ini saya ada di rumahnya Tandra. Dan dia ini orang itu hobinya mengkoleksi mainan-mainan dari Jepang. Pengen tahu dia koleksi apa? Tetap di sini di Dan School Channel. Halo Tandra, apa kabar? Baik. Jadi gitu ya sekarang Social, iya kan kita mesti social distancing. Baik. Nah, Tandra, gini saya lihat nih lo demen banget nih koleksi mainan Jepang, terutama ini yang namanya Gundam atau Gundam. Kenapa mesti mainan Gundam? Soalnya kan Jepang sendiri itu banyak tuh mainan-mainan yang keluar ya, maksudnya betul. yang ngetop juga banyak. Namun lo memilih karakter Gundam Kenapa ini. spesifik Gundam ini? Betul. Sebenarnya kalau misalnya mau cerita awalnya itu jauh. Ini bisa balik ke zaman SD. Waktu zaman dulu pernah dengar Tamiya nggak? Pasti pernah. Iya, Nah, Tamiya. ini emang gini. Tamiya itu kan ada ngerakitnya juga sebenarnya. Jadi Betul. dulu suka main Tamiya. Mobil lo pertama kali ya? Dulu Tamiya, cuma Tamiya itu kan sebenarnya memang orientasinya lebih untuk balapan kan, lebih Betul. untuk kompetitif. Ya, race gitulah. Tapi sebenarnya gue suka tuh cuma ngerakit Tamiyanya doang. Sebenarnya pada saat itu, cuma pada saat gue SMP, gue ternyata nemu mainan lain yang memang untuk dirakit lebih seru dan memang secara bentuk juga lebih bagus dan lebih enak dilihat dan memang orientasinya untuk dirakit. Jadi sebenarnya lebih ke karena kebetulan gue suka ngerakit dan mainan yang ada saat itu yang enak dirakit itu Gundam dan harga sebenarnya. Yes, emang sih. Lebih di harga, walaupun memang sebenarnya nggak bisa dibilang murah, tapi secara general dibandingkan mainan Jepang lain, Gundam tuh termasuk yang paling murah. Cuman Gundam kan setahu gue tuh dulu itu dia keluar tahun sekitar 79-an gitu. Dia itu juga masih SD dan dia itu mulai ngeluarin ini kan namanya kan Gunpla ya, Gundam plastik model ya. Itu kan tahun 80-an sih seingat gue, dan tahun 90-an tuh orang tuh udah bener-bener banyak yang ngerubungin yang udah mulai koleksi lah ya, kayak gitu ya. Dan lo tuh mulai tertarik untuk coba-coba untuk mengkoleksi itu pertama kali gimana? Apa lo pertama kali ngeliat? Lo udah pernah ngeliat filmnya belum? Oh, filmnya beberapa lah, banyak yang dilihat lah. Kan di filmnya soalnya ada banyak banget kan, beda universe, beda cerita juga. Itu mengenai apa sih? Gue dari dulu nggak pernah tahu tuh itu mengenai apa. Sebenarnya susah juga. Berat kayak gitu ya filmnya kayak gitu, ya kan? Iya, jadi Gundam sendiri kalau dari segi ceritanya kan intinya tentara udah maju, teknologi, ada robot in general begitu. Cuma di universe-nya ada banyak banget, kayak misal kita kalau ngomongin contoh antara yang ini sama yang ini tuh ceritanya nggak nyambung, tapi intinya tetap ngebahas soal Gundam gitu, entah di universe yang berbeda, di teknologi yang dan berbeda. Gundam sendiri itu apa? Dia tentara? Itu robotnya, jenis robotnya, dan dia ada pilotnya? Ada pilotnya, betul. Kayak misalnya Gundam tuh ciri khasnya biasanya dia ada antenanya, kayak misalnya yang Gundam tuh sih ada antenanya entah warna kuning atau putih. Nah, kalau yang unit non Gundam tuh kayak ini, dia tuh nggak ada antena, lebih pembedanya tuh di kepalanya biasanya. Kita bisa ngebedain dia Gundam atau bukan dari kepalanya. Oh. Walaupun ada yang agak aneh kayak yang ini agak beda, cuma tetap masuk klasifikasi Gundam juga. Biasanya begitu. Oke. Nah, terus lo begitu lihat filmnya, terus lo tertarik pengen koleksi langsung apa lo sempat nonton film lama gitu baru begitu keluar Gunpla-nya lo langsung pengen? Film dulu sih, semua dari namanya anak-anak kan mainan kan gitu, selalu gitu. Waktu itu kayaknya SD kelas 6 apa SMP gitu kan, dulu yang populer ada Gundam yang masuk di salah satu channel TV swasta. Itu salah satu Gundamnya dan kebetulan dijual juga di station. Terus kayaknya waktu lupa beli apa, kayak waktu ulang tahun dikasih deh, karena emang itu harganya masih sekitar 200-300 ribu. Oh, zaman dulu mah mahal. Iya, tahun 2000 circa 2009 lah. Itu kan memang masih nggak bisa dengan dompet sendiri, kayak hadiah ulang tahun di waktu itu. Terus dikasih, coba bikin,
terus tertarik sebenarnya. Tapi baru mulai rajin beli itu kuliah lagi sebenarnya, karena waktu ya sebenarnya kembali lagi ke masalah budget dan akses, karena waktu SMA dulu mencari mainan ini dengan harga terjangkau tuh agak susah, karena harus ke toko retail di mall, dan harga toko retail di mall tuh mahal. Mungkin bisa 2 kali lipatnya. Sedangkan pada saat kuliah kan udah mulai kenal internet, ada e-commerce, Facebook, sosial media, akses untuk dapat barang ini dengan harga yang terjangkau lebih ada, budget juga lebih ada, jadi baru mulai bisa beli dikit-dikit. Dengan segitu. Nah, untuk mainan model kit ini, Gundam ini termasuk model yang ada tingkatannya, ada grade-nya, betul. gitu. Dan grade-grade ini justru dipengaruhi sama besar kecilnya, dimensinya, sama tingkat kesulitannya. Betul ya, kayak gitu ya? Betul, kurang lebih gitu. Nah, yang dari, ya setahu gue itu yang dari awal itu namanya HG. Nah, dia tuh yang model yang biasanya tuh yang bantet-bantet, yang kayak kecil-kecil gitu, yang cimi-cimi gitu, yang kayak cuma rakitnya tuh yang gampang-gampang deh. Oke ya, sejam dong mungkin udah bisa gitu loh. Nah, mungkin yang di step yang di atasnya mungkin udah jelasin nggak, lebih punya yang apa yang mungkin sama tambahin sedikit mungkin ya. Jadi kalau high grade itu sebetulnya ini termasuk high grade. Nah, jadi yang high grade yang mana? High grade itu mungkin kasih contoh yang aman. Nah, ini nggak gampang ya. Nah, ini high grade. Dia itu yang paling gampang, paling murah, range harganya normalnya itu 100 sampai 300 range harganya, cuma rata-rata di angka 200-an. Kalau misalnya pertama kali itu enak bisa start dari high grade. High grade tuh ini dua depan juga. Itu high grade. Nah, pokoknya paling enak buat mulai. Kalau gagal juga ya udah. Iya, benar-benar. Karena nggak bisa dipungkiri bikin gini kadang suka ada gagalnya sih kalau misalnya tiba-tiba patah. Itu high grade. Nah, setingkat di atasnya itu ada namanya real grade. Real grade itu ukurannya sama persis, namun detailnya beda. Ini mungkin kita jatuhin saja lah. Habis waktu nanti. Oke, kalau real grade itu ukurannya sama. Kayak contoh yang ini ukurannya sama, tapi dia detailnya lebih lanjut. Kayak misalnya mau bandingin ini sama itu, kalau misalnya dilihat lebih lanjut, ini kan ada stikernya kecil-kecil ya. Iya. Itu tuh level detailnya real grade, dan biasanya. Contoh ini juga real grade nih. Jadi dari dilihat aja pun sebenarnya bisa kelihatan. Nah, itu emang dia terlihat lebih detail dalamnya. Dibandingkan dengan yang ini kan kayak kalau ada satu panel gitu polos aja kan, dia tuh kayak ada lekukan-lekukannya, bahkan putihnya pun dia beda warna. Putih misal lihat kepalanya ini kan, di kupingnya sama di kepalanya putihnya pun beda. Ini juga dia putihnya pun ini mungkin agak gitu kelihatan, tapi agak beda sebenarnya antara putih paha sini dengan paha ini. Ada variasi-variasi subtle kayak gitu yang bikin harganya 2 kali. Itu yang emang mempengaruhi harganya. Betul. Mungkin cerita sedikit, ini termasuk yang agak sebenarnya terlihat normal, tapi sejujurnya ini belinya masih di Jepang. Kalau yang di atasnya lagi itu ada namanya master grade. Sama common misperception adalah banyak yang mengira kalau bikin real grade itu lebih mudah daripada bikin master grade karena ukuran dan kompleksitas, tapi sejujurnya enggak. Ini gampang sih bikinnya sejujurnya. Bahkan mungkin bisa lebih gampang ini daripada yang high grade sebenarnya. Kenapa? Apa partnya gede-gede? Karena partnya lebih gede. Walaupun yang bikin orang susah masuk karena harganya agak mahal. Dia itu kisaran 500 sampai 1 jutaan. Tapi yang 1 juta jarang, rata-rata sih 600, 700. Yang ini paling. Berarti dimensinya 1:100. Paling 1:100. Iya. Kemudian jadi kalau untuk kitnya master grade gue juga nggak gitu banyak sih, karena gue prefer untuk yang di level real grade sama high grade aja sebenarnya. Nah, kalau yang satu aja ada perfect grade itu sebenarnya ada di atas tapi masih di boxnya. Perfect grade. Ada perfect grade itu ukuran 1:60, mungkin gue nggak tinggi, mungkin segini. Ada satu tapi masih di boxnya gitu sih. Ya kalau nanti emang penasaran bisa dilihat sebenarnya. Tuh. Untuk umumnya sih itu, walaupun sebenarnya di luar dari kelas. Kalau yang tadi perfect grade berarti 1:60. Kalau yang perfect grade 1:60. Betul ya. Tapi di luar itu sebenarnya ada grade-grade lain yang itu kan 4 itu tadi utamanya. Cuma dia ada grade lain kayak dulu sempat ada namanya first grade itu di bawahnya high grade. Terus nanti mau ada namanya entry grade, sama itu intinya sih lebih mudah dari high grade, cuma buat anak-anak mau nyoba. Harga kisarannya sih 550 yen ya, cuma gue nggak tahu nyampe sini, entah mungkin jadi 80.000 kali ya, tergantung orang suka yang harganya berapa lah. Iya sih. Tapi MSRP-nya yennya 550. Cuma gua ada tuh yang lihat yang segede-gede orang itu ukuran apa tuh? Kalau itu kan itu toko aja. Iya sih. Tapi ada satu lagi yang nggak di luar grade itu, gue lupa kayaknya 1:60 apa 1:40 deh, gue lupa. Itu namanya mega size. Itu ukurannya lebih gede dari, kalau nggak salah lebih gede dari perfect grade ya, gue nggak tahu. Itu tapi harganya lebih murah. Kayak harganya paling 1 komaan lah.
untuk ukuran segede itu. Mungkin detailnya nggak. Detailnya tentu busuk. Iya. Jangan berharap. Iya benar. Kayak itu tapi nggak banyak versinya. Kayaknya yang gue lihat itu RX-78 sih. Yang itu bisa dibilang Gundam pertama. Gundam pertama, iya. Oke. Nah, terus dari yang lo koleksi ini, lo tuh punya nggak sih yang favorit banget yang lo tuh seneng banget gitu, lo yang seneng yang lo dapetin? Oke, kalau misalnya favorit itu, kalau yang paling seneng gue dapetin, yang paling susah itu sebenarnya ini juga santai. Ini kalaupun jatuh-jatuh juga ya udah sih sebenarnya. Tapi ini kan warnanya memang agak beda ya. Jadi memang premium edition gitu. Ini dapat waktu itu memang lagi pameran di Jepang doang. Sebenarnya belinya nih harga standarnya itu paling 2.000 yen, paling 220.000 segituan lah. Cuma waktu di pameran belinya emang agak lebih mahal, dia harganya 2.600 yen mungkin. Jadi lu belinya di Jepang nih? Nitip orang sih. Nitip orang. Tapi memang spesifik lagi event itu. Kalau di luar event itu susah, nggak bisa, tapi harganya akan jauh lebih mahal. Oh, mungkin kalau di sini kayak Toy Fair kali ya. Dan benar kayak Toy Fair-nya di sana. Memang ada namanya Gunpla Expo. Jadi tempat dijual khusus Gunpla aja. Dia emang jual-jual ini yang premium. Yang di sini nggak dijual umum lah. Nah kemudian sebenarnya ini bisa dibeli di sini, tapi harganya biasanya sama orang-orang udah di markup. Kalau di Tokopedia ada, kalau ini dicari ada, tapi harganya bisa 600-an. Dari harga standarnya di sana cuma 2.600. Ini yang paling gue suka sih karena memang transparan dan glitternya gue suka. Cuma memang ini termasuk yang udah lama juga sih, kayaknya gue punya dari 2016 kalau nggak salah. Ini lumayan tua lama gitu, dan gue suka artikulasinya. Tapi ini biasanya nggak terlalu gue mainin karena emang udah lama juga sih gitu. Dan ya ini gue suka karena ya udah begitulah. Gundam begitulah, emang harus begitu. Nah, dan biasanya emang ada stand ya. Nah, jadi tambahan lagi soal stand. Jadi memang Gundam itu secara umum buat orang-orang banyak yang bilang terbagi jadi dua. Ada memang Gundam yang ground unit, dalam artian memang biasa di bawah. Ada yang memang aerial unit. Pembedanya biasanya maksudnya yang biasa ada sayapnya, biasa enggak. Nah, beberapa Gundam yang aerial unit kayak ini itu memang cenderung punya aneh-aneh di belakang nih, backpacknya gede. Jadi dia perlu stand lagi sebenarnya. Jadi kalau digede lagi buat nopang gitu, gede lagi emang bisa, tapi susah. Nah, ini sebenarnya ground unit ya ini, karena emang ini entah lari entah berantem nonjok kan ceritanya. Nah, biasanya lo kalau misalnya ngerakit untuk satu Gundam itu yang ya contohnya yang kayak gini-gini deh. Nah, berapa lama lo biasanya? General umumnya sih 4 jam lah umumnya. 4 jaman ya? Kayak misal tadi malam, ini baru banget tadi malam gue barusan bikin ini sih, 2 ini nih. Ini sebenarnya juga Gundam sebenarnya, tapi dia memang transformable. Intinya ini Gundamnya ini sama ini bisa digabung jadi satu gede lah. Gitu. Ini kayak Gundamnya, ini armornya sebenarnya. Untuk 4 jam lah untuk jadi straight build. Kalau itu kan untuk yang high grade ya. Kalau real grade mungkin 6 sampai 8 jam. Sama master grade juga 6 sampai 8 jam. Soalnya banyak part-part detail-detail yang banyak betul. Bahkan ini mungkin bisa lebih lama, karena ini sih yang agak-agak ini gue bikin sampai 10 jam deh kayak ini. Karena ini emang detailnya parah banget. Terus 10 jam nonstop apa lo jeda-jeda ini? Paling jeda makan lah gitu. Jeda makan sih paling. Padahal kalau sampai ganti hari lo? Ganti hari? Udah lanjut aja besok dah. Kayaknya gue bikin kayak ini sih ganti hari, tapi karena start juga emang udah malam kan, ini sih ganti hari. Cuma mostly terutama yang high grade itu biasanya gue kebut sih nggak perlu sampai ganti hari. Atau biasanya gue cicil Gundamnya dulu, senjatanya belakangan, karena ada beberapa Gundam yang Gunpla yang memang senjatanya ribet. Kayak ini kan Gundamnya dulu gue jadiin sayapnya baru, kan ini sayapnya juga ribet nih. Iya benar. Ini bisa dikembangin lagi gitu sih. Kalau itu master grade segitu. Kalau perfect grade sih belum pernah bikin, tapi yang gue dengar katanya minimal 10 jam. Say what? Minimalnya 10 jam. Minimalnya itu kan assuming lu bikin terus nggak stop kan. Iya. Lo cuma koleksi Gundam doang, maksud lo nggak ada koleksi yang lain-lain lagi nggak ada? Koleksi ini kalau ngomongin masalah yang figur gini sih biasanya figur Jepang ya, terutama itu Gundam aja. Karena apa? Karena kalau dari yang gue tahu dan mainan figur yang secara detail paling bagus, yang istilahnya tapi paling murah itu so far yang gue tahu cuma Gunpla. Kalau misalnya gue punya duit 300.000, gue mau beli figur lain bisa, tapi biasanya detailnya jelek. Betul. Untuk harga sama, kalau mau dapat detailnya bagus banget itu so far masih di Gunpla aja. Gitu sih. Jadi emang pertimbangan utamanya itu biaya sih. Iya sih. Biarpun memang harus dirakit,
dan kalau merakitnya jelek ya akan agak disayangkan. Terus lu juga punya aksesoris yang lain-lain punya? Lu Kalau beli baju, kaos, topi, apa aksesoris? sebenarnya enggak sih, karena kan emang berangkat dari sini kan suka di ngerakitnya sih, gue nggak yang into banget dengan universe Gunpla. Biarpun gue nonton banyak banget ya, gue nonton kayak yang baru-baru hampir semua deh. Tapi nggak yang semua pernak-pernik, kayak budget gue kalaupun ada memang alokasinya buat tools yang kayak gini, buat yang kayak gini, tapi nggak yang buat misal pin gitu-gitu, jarang sih. Jarang, dan nggak punya juga lo, punya satu doang. Hampir nggak ada sih. Nggak ada ya? Emang bener-bener karena memang gini sih sebenarnya, the things about barang-barang dari Jepang adalah biasanya harganya mahal tapi sebenarnya biasa aja. Gue rada malas tuh beli barang-barang yang emang mahal di mereknya doang tapi fungsinya kan sebenarnya biasa aja. Betul, gitu betul, loh. betul. Gitu sih. Jepang tuh pinter ngemahalin barang-barang. Iya, Gak ingat ikutan benar-benar. gue ya. Kayak dia suka ngejual sepatu dengan adalah sepatu. Oh sorry, jam G-Shock Jepang, jam G-Shock Gundam. Itu kan G-Shock paling harga cuma 1,an, dijual 2,6 apa. Ada punya lo? Oh, enggak, ngeliat doang, di emosi doang. Enggak lah. Janji shop Gundam. Ada. Gue kayaknya masih mungkin Tokopedia ada mungkin di e-commerce itu, gue kadang-kadang lihat. Tapi itu yang contohnya pengen, tapi kalau harganya segitu ya nggak juga lah. Iya sih. Fungsional aja gue sama anaknya. Oke, Soul Peoples, lo sudah dengarkan bincang-bincang gue sama Tantra mengenai Gundam ini. Kalau misalnya Cool People kepengen nih koleksi kayak beginian, nah buruan sekarang cari di toko-toko yang lo bisa browsing atau lo bisa cari dimanapun. Informasi-informasi sekarang sudah lengkap semua. Lo bisa browsing, lo bisa di e-commerce di mana lo bisa dapetin. Oke, Tantra, Ya. thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Kita lagi kapan-kapan kita lanjutin lagi yang lebih seru lagi deh. Kalau udah nambah koleksinya. Ya kalau nambah koleksi nah kita bakal review lagi. Ya. Oke, thank you. Sip. Oke, cool people, sekian dulu dari saya. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya mengenai hobi dan juga mengenai kegemaran. So, don't forget, stay safe, stay cool, because I'm that cool. Ciao!